Marilah kita saksikan pembahasan singkat tentang pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Pembahasan mengenai latar belakang pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2004, pembekuan PT Bank Global International Tbk oleh Bank Indonesia merupakan langkah tegas yang diambil sebagai respon terhadap kondisi keuangan bank yang sangat memprihatinkan. Secara garis besar, berikut adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan pembekuan. Yang pertama, rasio kecukupan modal atau CAR negatif. Salah satu indikator yang paling signifikan ialah CAR Bank Global yang mencapai angka minus 39%. Angka ini jauh di bawah batas minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang artinya bank tidak memiliki modal yang cukup untuk menutupi risiko kerugian. Yang kedua, transaksi fiktif. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan adanya praktik transaksi fiktif yang dilakukan oleh manajemen bank. Transaksi-transaksi ini menyebabkan laporan keuangan bank menjadi tidak akurat dan menyesatkan. Yang ketiga ialah pelanggaran giro wajib minimum. Bank Global juga terbukti melanggar ketentuan giro wajib minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak mampu mengelola likuiditas dengan baik. Penjelasan mengenai sebab dan akibat pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Yang pertama, ada masalah likuiditas. PT Bank Global mengalami masalah likuiditas yang serius. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bank ini tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditasnya, yang menyebabkan kekhawatiran terhadap kemampuan bank untuk melanjutkan operasionalnya. Yang kedua adalah rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM yang rendah, di mana Bank Global tidak memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio CAR yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Rasio ini menunjukkan seberapa besar modal yang dimiliki oleh bank untuk menutupi risiko kerugian. Bank Global memiliki CAR yang sangat rendah, bahkan mendekati nol, yang menunjukkan bahwa bank tersebut dalam keadaan yang sangat tidak sehat. Yang ketiga, kualitas kredit yang buruk. Bank Global mengalami masalah serius dalam kualitas kredit yang disalurkan. Sebagian besar kredit yang diberikan oleh bank tersebut tidak berkualitas atau bermasalah, yang berarti banyak pinjaman yang tidak dapat dikembalikan oleh debitur. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi bank. Yang keempat, praktek manajemen yang tidak tepat. Ada indikasi praktek manajemen yang buruk dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Ini mencakup kurangnya pengawasan terhadap portofolio kredit, manajemen risiko yang lemah, dan kurangnya pengendalian internal yang efektif. 5. Pelanggaran regulasi. PT Bank Global juga diduga melakukan pelanggaran terhadap berbagai regulasi perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelanggaran ini termasuk dalam pengelolaan aset dan kewajiban bank, serta pelaporan yang tidak akurat kepada regulator. Akibat dari berbagai masalah ini, Bank Indonesia memutuskan untuk membekukan kegiatan usaha PT Bank Global pada Oktober 2004 demi melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Keputusan ini diambil setelah bank tersebut gagal mematuhi perintah untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan tidak ada perbaikan yang signifikan dalam kinerjanya. Yang pertama, kondisi keuangan yang memburuk. Kondisi keuangan Bank Global terus memburuk karena kegiatan penempatan dana dalam surat berharga fiktif dan pemberian kredit fiktif. Hal ini menyebabkan rasio kecukupan modal bank menjadi negatif dan melanggar ketentuan giro wajib minimum atau GWM. Lalu yang kedua, yaitu pengawasan khusus. Sebelum pembukuan,
Bank Global telah ditempatkan dalam pengawasan khusus sejak 27 Oktober 2004. Namun, bank tersebut tidak menyatakan tambahan modal yang diminta oleh BI, sehingga langkah penyihatan tidak bisa dipenuhi. 3. Tindak pidana perbankan. Direksi, pejabat eksekutif, dan beberapa karyawan Bank Global diduga melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan dan tindakan ilegal dari pihak bank. Yang keempat, dampak pada nasabah. Pembekuan ini menyebabkan sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang harus mengurus dananya dengan kerepotan. Ratusan investor publik memegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Hal ini menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real. Penjelasan mengenai solusi untuk kegiatan usaha PT Bank Global. Satu, penyihatan kondisi keuangan. Bank Indonesia meminta pengurus Bank Global untuk melakukan langkah penyihatan seperti penyetoran tambahan modal dari pemegang saham pengendali sebelum 13 Desember 2004. Namun, itu tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, pengawasan khusus. Bank Global telah ditempatkan dalam pengawasan khusus sejak 27 Oktober 2004. Namun, kondisi keuangan bank terus memburuk, sehingga BI memutuskan untuk membekukan kegiatan usahanya. Yang ketiga, menghentikan kegiatan fiktif. BI menemukan bahwa Bank Global melakukan penempatan dana dalam surat berharga fiktif dan pemberian kredit fiktif, yang menyebabkan rasio kecukupan modal atau CAR menjadi negatif dan melanggar ketentuan giro wajib minimum atau GWM. Yang keempat, mencegah penyeludupan dokumen. Bank Indonesia juga mencurigai adanya upaya dari direksi, pejabat eksekutif, dan beberapa karyawan bank untuk merusak dan menghilangkan dokumen atau berkas warkat bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk melakukan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan. Yang kelima, mengamankan aset dan dokumen. Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha Bank Global untuk melindungi kepentingan nasabah, mengamankan aset dan dokumen bank, serta memperkecil kemungkinan kerugian negara yang lebih besar. Solusi yang keenam ialah meningkatkan transparansi dan good corporate governance. BI menekankan pentingnya transparansi dan penerapan asas good corporate governance oleh Bank Global untuk mencegah permasalahan keuangan di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa PT Bank Global Indonesia memiliki kondisi keuangan yang buruk, tidak menyetorkan modal tambahan, tidak patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia atau BI, upaya menghilangkan dokumen, dan PT Bank Global Indonesia diberlakukan pembekuan dari Bank Indonesia.